Shalom Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali dalam rumah doa malam hari ini. Saya mau sedikit membagikan dalam firman Tuhan di Matius 11 ayat 28. Perikopnya keren banget. Ajakan juru selamat. Firman Tuhannya berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Wow, ini adalah salah satu yang Tuhan Yesus sendiri katakan kepada setiap murid-muridnya. Dan saya percaya setiap kita malam hari ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, amin. Murid-murid Tuhan Yesus boleh lambaikan tangannya. Kita mau bangkit malam hari ini, amin. Kita mau terus bangkit, karena setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Yes. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Hey, bangkit Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. kibarkan diri, kibarkan Pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang. umat pemenang, rebut bangsa-bangsa Bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. kemenangan Telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. kibarkan pancinya, Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. kita mau sekali lagi angkat pujian ini, lebih lagi katakan bangkit Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Thank you Lord. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, Maju berperang. umat pemenang, Rebut bangsa
bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa Bagimu Tuhan. sekali lagi katakan, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. lagi katakan, Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. dengan saudara, tak ada banyak waktu, Biarlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. biarlah rohmu, Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 biarlah rohmu, Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah lebih lagi, Tuhan. biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Sorakan haleluya. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Katakan, biarlah rohku menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hati yang penuh dengan sukacita Kau berikan bagi setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Bahwa setiap kami, untuk kami semakin ya Tuhan, rindu semakin dekat ya Tuhan. Dan tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun kami hari-hari ini, kami punya Tuhan Yesus yang baik. Yes. Kami punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami mau katakan Tuhan, yang kami percaya sepenuhnya hanya Engkau ya Tuhan. Dan biarlah malam hari ini ya Tuhan, kami mau bawa pujian kami, nyanyian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami ada saat
semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Angkat suaramu pujian, berikan yang terbaik hanya bagi Yesus. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan menjamah kami. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu selama-lamanya, Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini, lebih lagi katakan, bukan dengan kekuatanku. Benar Tuhan, aku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku aku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yes, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Biar musik sendiri, mari kita datang sama Tuhan. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik. Yeah.
seru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Kau harapanku, Tuhan. Hanya Engkau yang ku percaya, hanya Engkau tempatku berharap. Yesus Tuhan, Kau yang menghampiri setiap kami malam hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu, penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Mengalir kasih-Mu Tuhan, oh mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih-Mu Tuhan, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau tetap katakan, kami mau tetap berharap kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sedang membawa setiap kami, Engkau sedang membawa gereja-Mu, dan Engkau sedang membawa bangsa ini untuk hidup dalam janji-Mu ya Tuhan, untuk Benar, hidup Tuhan. dalam rencana-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh dengan kemurnian hati kami, ketulusan hati kami, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini curahkan roh doa-Mu bagi setiap kami lebih dan lebih lagi, atas keluarga demi keluarga, atas pribadi lepas pribadi, atas gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap berdoa karena kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami berharap, terjadilah apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa
kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Saudara beserta singer yang nyanyikan pujian ini katakan, Ku berharap kepadamu, benar Tuhan, Kau perlindungan dan kekuatanku. ku berdoa Ku berdoa kepadamu, kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. tetap saudara dan singer katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Ini hati kami Tuhan. Hatiku rindu Yes. menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah, sama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku, Hatiku rindu yes, menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. hatiku rindu, Hatiku benar rindu Tuhan, menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. hatiku rindu, Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. sekali lagi, lebih lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. hatiku rindu, Hatiku rindu menyenangkanmu, aku sembah sujud kepadamu. ku sembah, Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah, ku sembah, sujud kepadamu. Shananaya rararararara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Engkau yang memberikan hati kami adalah hati yang seperti tanah yang baik ya Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu yang boleh disampaikan kami percaya nggak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Urapi setiap hati kami, urapi telinga kami ya Tuhan. Urapi pikiran kami ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, kami boleh sama-sama mengerti, kami boleh sama-sama melakukannya ya Tuhan. Sehingga terjadilah seperti apa yang Kau kehendaki, terjadilah sesuai dengan apa yang Kau rancangkan atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang rindu sama-sama kita katakan, amin.
Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, buat anugerah kemurahan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tuntun kami Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku firman. Bila Engkau Allah yang menuntun setiap langkah-langkah kami melalui firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Dan tidak terasa kita telah di penghujung akhir tahun. Kita telah masuk di bulan Desember, puji Tuhan ya. Nah, biasanya di bulan Desember ini identik dengan suasana suasana Natal ya. Jadi di mana-mana terdapat banyak ornamen, dekoran-dekoran Natal gitu ya. Dan mulai ada di mana-mana, baik di mall, di pusat perbelanjaan, di tempat sekolah maupun di tempat-tempat publik lainnya yang seperti kita ketahui ya. Nah, di bulan Desember ini Tuhan menuntun kita gereja GBI House of Prayer yaitu dengan tema Amazing Grace. Katakan Amazing Grace ya. Yaitu apa sih artinya Amazing Grace? Nah, Natal itu sendiri memperingati kelahiran juru selamat ya. Jadi jangan sampai kita salah persepsi bahwa Natal itu kita memperingati ada pohon, intinya ada pohon Natal aja, ada pohon cemara, intinya tentang Santa Claus. Enggak. Jadi Natal itu it's all about Jesus ya. Itu semuanya itu mengenai Tuhan Yesus. Yaitu Natal itu berbicara mengenai kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Katakan amin. Puji Tuhan ya. Nah, alasan Tuhan Yesus turun ke dunia ini ya kan. Nah, seperti kita ketahui bulan Desember kita memperingati Natal yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan kenapa sih Tuhan Yesus mau turun ke dunia ini menyelamatkan manusia? What the reason? Alasannya kenapa ya Tuhan Yesus mau turun ke dunia ini ya? Ada satu alasan yang paling kuat yaitu karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Katakan belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa katakan amazing grace ya, amazing grace. Oke. Nah, alasan Tuhan Yesus turun ke dunia menyelamatkan manusia karena belas kasihan yang luar biasa, atau dalam bahasa Inggrisnya amazing grace ya. Di Yohanes 3 ayat 16 ya. Kita akan bacakan yuk, kita bareng-bareng baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu amazing grace, God grace for us gitu loh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa alasan Tuhan Yesus turun ke dunia ini menyelamatkan setiap manusia. Dia rindu untuk setiap manusia diselamatkan karena amazing grace, karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Amin, bagi setiap kita. Nah, amazing grace kalau diterjemahkan dalam, saya coba lihat di Google ya, amazing grace dalam bahasa Inggrisnya tuh saya ketik dan keluarnya dikatakan rahmat yang luar biasa ya. Rahmat yang luar biasa. Nah, amazing luar biasa. Rahmat saya coba kotak-katik lagi kan. Coba kalau amazing luar biasa. Oke, grace berarti rahmat ya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia arti kata rahmat itu belas kasihan atau kasih karunia. Jadi amazing grace adalah belas kasihan atau kasih karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Katakan amin. Puji Tuhan ya. Jadi amazing grace itu berarti belas kasihan atau kasih karunia Tuhan yang luar biasa ya. Nah, kita akan masuk di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 ya. Kita akan bacakan bareng-bareng ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Ayat 9-nya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin ya. Jadi di Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan, kamu diselamatkan. Setiap kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, karena belas kasihan Tuhan. Amin. Diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu ya, tetapi pemberian. Nah, di bulan Desember ini Tuhan ingatkan kita, yang bisa saya tangkap melalui ada 3 poin yang bisa saya bagikan di hari ini, yaitu di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Yaitu poin yang pertama, yaitu mengingatkan kita akan kasih yang luar biasa. Katakan kasih yang luar biasa. Ya, setiap kita diingatkan bahwa kita adalah hasil karena belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini kita merasa Tuhan, aku merasa nggak berharga, aku merasa kering nih, aku kurang kasih nih Tuhan, aku merasa hidup ini kayaknya kering.
jauh dari kasih Tuhan. Saatnya di momen hari-hari ini, di bulan Desember ini, di momen Natal ini, ayo kita semua kembali kepada kasih Tuhan. Katakan kembali kepada kasih Tuhan. Mari kita ingat-ingat kembali akan kasih-Nya. Amin. Katakan ingat kembali akan kasih Tuhan ya. Karena semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita hari ini ada karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Amin. Yang pertama, colek kiri kanannya. Katakan mengingat akan kasih-Nya Tuhan. Amin. Ya. Di ayat 8-nya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Nah, di poin yang keduanya yaitu jangan sombong atau merasa paling benar ya. Kita ingat bahwa pemberian kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Kita akan bacakan di ayat 9-nya ya, di Efesus 2 ayat 9-nya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Mungkin kita bisa tunjuk diri kita sendiri, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu, Awi, ya kan, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri ya. Jadi Tuhan ingatkan kita yang kedua yaitu kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh tinggi hati. Amin. Katakan jangan tinggi hati. Kalau tinggi badan boleh ya, haleluya. Tapi jangan tinggi hati, amin. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Katakan bukan hasil pekerjaanmu, ya kan. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kedua yaitu kita jangan sombong atau merasa paling benar. Kita bisa menjadi hakim atas sesama. Ingat, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hari-hari ini begitu banyak gampang, andaikan di sosmed atau dimanapun, seperti halnya jari ini gampang banget untuk menghakimi orang. Kita kadang tanpa kita sadari kita suka ngebully orang melalui sosmed atau melalui apapun juga yang kita ketik hari-hari ini ya, sangat ngeri banget ya. Jadi hari-hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, yuk kita jangan sombong loh. Siapa sih kita? Kita setiap orang kita adalah orang berdosa. Setiap kita adalah orang berdosa. Kita diselamatkan Tuhan bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, ayo jangan sombong, jangan kita saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Karena siapakah kita? Masa mau jadi hakim atas sesama kita? Nggak bisa ya. Hakimnya adalah Tuhan. Yang Tuhan ingatkan kita, jangan sombong, oke? Pergunakan kehidupan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita untuk kita nggak sombong. Amin. Colek kiri kanannya, katakan itu bukan karena usahamu. Amin. Nah, poin yang ketiga di ayat 9-nya. Di ayat 10-nya. Kita baca bareng-bareng ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Saya percaya setiap kita di sini adalah buatan Allah. Katakan amin ya. Kita created by God ya. Kita diciptakan oleh Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah telah mempersiapkan setiap kita. Sebelum kita lahir pun Allah telah mempersiapkan rancangan-rancangan yang terbaik buat kita. Katakan amin ya. Karena kita ini buatan Allah, setiap kita ini buatan Allah. Amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, iyanya itu huruf besar. Tuhan yaitu yang menciptakan kita. Tuhan itu mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Dikatakan di awalnya yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dipersiapkan apa? Yaitu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik. Amin. Ya, Tuhan telah mempersiapkan kita jauh-jauh sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik. Karena Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik. Amin. Nah, di 1 Timotius 5 ayat 10, pekerjaan baik itu seperti kayak gimana ya? Artinya apa ya? Pekerjaan baik itu ada pekerjaan baik, berarti ada pekerjaan yang jahat dong ya? Ada. Oke, pekerjaan yang baik itu maksudnya kayak gimana ya? Oke, kita akan coba buka di 1 Timotius 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Di Timotius katakan ya, yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, singkatnya nih, kalau dikatakan pendeknya, singkatnya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Katakan amin. Yaitu menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Colek kiri kanannya. Pergunakan kesempatan yang ada, setiap kesempatan yang ada untuk berbuat baik ya. Tuhan pengen, pertama, kita mengingat akan kasih Tuhan.
bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ayo saudara-saudara, mungkin hari-hari ini kita kering, kita jauh dari Tuhan, kita seperti halnya jauhlah istilahnya, nggak dekat lagi sama Tuhan, nggak merasakan hadirat Tuhan, nggak merasakan kasih Tuhan, atau kering apapun keadaan kita hari-hari ini. Ayo Tuhan ingatkan di bulan Desember ini, di penghujung akhir tahun 2020 ini, kembali kepada kasih Tuhan. Ingat kembali akan kasih-Nya, ingat kembali akan kasih-Nya. Kita ada hari ini karena kasih Tuhan. Ingat kembali akan kasih Tuhan. Yang kedua, jangan sombong. Ya, ingat, colek kiri kanan, katakan jangan sombong. Ini semuanya bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan pengen kita telah menerima amazing grace-Nya, kebelas kasihannya Tuhan, anugerahnya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Tuhan pengen supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, yaitu apa? Berbuat baik. Di sini dikatakan contoh, banyak contoh ya, 1 Timotius 5 ayat 10. Banyak hal-hal baik yang bisa kita kerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, membantu sesama kita. Nah, pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi apapun profesi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan dimanapun saudara-saudara berada, lagi usaha, lagi kerja, lagi bersekolah, lagi akademisi, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, kita berbuah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin, ya. Jadi, nah di sini ada quote yang bagus banget ya, yang saya dapat, yaitu bahasa Inggrisnya gini. Doing good is not only expecting good things to come back to us, but because the goodness is already in us. Artinya yaitu melakukan kebaikan, bukan hanya mengharapkan hal yang baik kembali ke kita, tetapi karena kebaikan itu sudah ada di dalam kita. Katakan, kebaikan itu sudah ada di dalam kita. Seringkali orang melakukan kebaikan supaya mendapatkan hal-hal yang baik juga, timbal baliknya istilahnya, saya kasih ya saya mesti dapat gitu kan, saya kasih yang baik seharusnya saya akan dapat yang baik, ya kan. Tapi Tuhan ingatkan setiap kita, itu Tuhan telah merancangkan dalam setiap kehidupan kita untuk setiap kita berbuat baik, yaitu menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik melalui amazing grace, belas kasihan yang Tuhan taruh buat kita. Saatnya bagi kita nggak cuma menerima doang, tapi saatnya kita juga untuk memberi, yaitu dengan mengasihi atau melakukan yang terbaik, yaitu berbuat baik terhadap sesama kita. Amin. Jadi melakukan kebaikan bukan hanya mengharapkan hal yang baik kembali ke kita, tetapi karena kebaikan itu sudah ada di dalam kita. Kebaikan itu sudah ada di dalam kita. Kebaikan itu apa? Belas kasihan Tuhan, amazing grace that God give for us, yaitu kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita, yang berlimpah dalam setiap kehidupan kita hari-hari demi hari. Dan saatnya bagi kita, ayo kita telah terima belas kasihan Tuhan, amazing grace yang Tuhan kasih buat kita. Saatnya kita untuk membagi, berbuat, menggunakan kesempatan yang ada dimanapun kita berada, di waktu dimanapun kita berada. Ayo kita pergunakan untuk berbuat baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya ayo mari kita akhiri sharing firman Tuhan malam hari ini. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat anugerah dan kemurahan Tuhan, buat sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, mampukan kami dan urapi kami untuk menjadi pelaku firman, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan, kami mau ambil kesempatan ini Tuhan, kami mau ingat-ingat kembali akan kasih Tuhan. Tuhan, di penghujung akhir tahun ini, kami mau ingat-ingat kembali kepada kasih Tuhan, mengingat kembali akan kasih-Nya Tuhan, akan belas kasihan-Nya Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengingatkan setiap kami untuk kami nggak sombong, nggak kami membanggakan diri sendiri. Semua karena Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kami telah menerima amazing grace, belas kasihan Tuhan yang luar biasa, saatnya bagi kami untuk nggak cuma terima doang, tapi saatnya kami untuk berbuah, untuk berbuat yang baik Tuhan bagi sesama kami, menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, biar nama Tuhan Yesus ditinggikan, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau memateraikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan,
dan untuk segala penjagaan perlindungan ya Tuhan buat kami semuanya ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami tetap semangat dan melekat kepadamu ya Tuhan. Untuk kami Tuhan tetap ada satu sukacita dan hubungan kami baik dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkati pada malam hari ini ya Tuhan, kami semua Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu yang ada, sehingga gereja-Mu semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah Indonesia Tuhan diberi kekuatan ya Tuhan, diberi ya Tuhan satu penjagaan perlindungan yang datangnya daripada-Mu Tuhan, sehingga ya Tuhan bangsa Indonesia juga diampuni akan segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang ada ya Tuhan. Tuhan, berikan pengertian, berikan hikmat ya Tuhan buat orang-orang yang ada di bangsa ini, sehingga bangsa ini ya Tuhan dapat menjadi bangsa yang diberkati, bangsa ya Tuhan yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi Tuhan kesatuan NKRI ya Tuhan. Tuhan, berkati bangsa Indonesia Tuhan, penuh dengan damai sejahtera dan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami percaya Indonesia akan diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia akan menuai jiwa-jiwa Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Indonesia ya Tuhan akan semakin kuat ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kalau Tuhan virus corona ya Tuhan masih ada ya Tuhan, kami percaya suatu saat nanti ya Tuhan virus corona Tuhan akan lenyap dari muka bumi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga semua Tuhan bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan tetap Tuhan diberkati, tetap semangat ya Tuhan. Tolonglah kami semua ya Bapa, untuk kami benar-benar ya Tuhan melekat kepada Engkau, sehingga apa yang pernah terjadi ya Tuhan dalam kehidupan bangsa kami Tuhan, kami bersandar berharap hanya kepada Engkau. Tuhan, pulihkan perekonomian Tuhan bangsa ini ya Tuhan, dan biarlah ekonomi bangsa kami Tuhan saat ini Tuhan tetap stabil ya Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa Indonesia kami bahkan bisa Tuhan pulih kembali ya Tuhan seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, kami percaya suatu saat nanti ya Tuhan semua akan berjalan normal ya Tuhan, semua gereja-gereja akan dibuka kembali, semua apapun Tuhan, sekolah-sekolah dan perkantoran semua dapat kembali berjalan normal, ekonomi Tuhan dipulihkan, ekonomi diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan pemimpin kami di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah pemimpin kami diberikan suatu Tuhan hikmat akal budi yang daripada-Mu untuk bisa ya Tuhan memimpin Tuhan di bangsa ini Tuhan, dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang tingkat Tuhan terendah sekalipun Tuhan, mereka diberi hikmat, diberi pengertian untuk menjaga kesatuan NKRI ya Tuhan. Mereka tidak lagi Tuhan melakukan Tuhan dan bisa diprovokasi ya Tuhan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, terus maju ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pentakosta ketiga ini, penuaian jiwa ya Tuhan terjadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana Tuhan anak-anak muda ya Tuhan Engkau bangkitkan, Engkau pakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau bangkitkan gereja-Mu ya Tuhan yang mulai lemah Tuhan menjadi kuat kembali ya Tuhan, oleh karena Engkau ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan yang selalu ya Tuhan memberikan kekuatan dan memimpin Tuhan buat kami semua umat-Mu Tuhan. Pakai anak-anak muda, pakai hamba-hamba-Mu, berikan kami kepekaan Tuhan tentang suara-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukannya ya Tuhan, melakukannya Tuhan di dalam Engkau penuh dengan kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim dokter, juru rawat, semua Tuhan, orang-orang yang ada di rumah sakit yang bekerja ya Tuhan, untuk melayani mereka para pasien ya Tuhan. Tuhan, berkati ya Tuhan tim dokter, juru rawat, semuanya ya Tuhan penuh dengan sukacita Tuhan, penuh penjagaan perlindungan yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga orang-orang yang dirawat ya Tuhan semua mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan, kesembuhan yang luar biasa, sehingga mereka dapat menjadi saksi-saksi Tuhan oleh karena kesembuhan
Tuhan, mereka yang telah jauh, bahkan mereka yang sudah meninggalkan Engkau ya Tuhan, dapat berbalik Tuhan, oleh karena Tuhan apa yang pernah terjadi dalam hidupnya, Engkau yang telah menolong hidupnya Tuhan, mereka dapat kembali diselamatkan Tuhan, imannya kembali dipulihkan, dikuatkan ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup bagimu Tuhan. Di Pentakosta ketiga ini Tuhan, terjadi penuaian Tuhan besar-besaran, dan yang terakhir Tuhan, Kau pakai para penginjilmu ya Tuhan, di mana mereka berada ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, menjangkau ya Tuhan mereka yang belum mengenal, belum percaya kepadamu Tuhan, sehingga Tuhan semua dapat dituai Tuhan, Bani Kedar, Bani Nebayot, semua apapun itu ya Tuhan, negara-negara yang belum percaya Tuhan kepadamu Tuhan, dapat berbalik, dapat bertobat dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, perkenananmu Tuhan terus terjadi, urapan-urapanmu Tuhan buat hamba-hambamu Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani Tuhan, di setiap rumah-rumah, di setiap gereja-gereja, di jalan-jalan, di mana-mana Tuhan Kau utus mereka Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Di Pentakosta ketiga ini Tuhan, terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Selamatkan Tuhan mereka semua ya Tuhan, yang belum percaya kepadamu, yang belum mendengar Tuhan kabar baik-Mu Tuhan, mereka boleh mendengar, mereka juga boleh Tuhan diselamatkan, mereka boleh menerima kasih anugerah keselamatan yang daripada Engkau dengan luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang Tuhan bisa memberikan kami satu kekuatan Tuhan, walaupun kami Tuhan kadang sering kali Tuhan mengalami satu Tuhan keterpurukan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu beserta kami, menguatkan bahkan menghibur kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk memberi, Tuhan sucikan dan kuduskan setiap pemberian yang kami berikan Tuhan. Biarlah semuanya itu dikembalikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dengan hati yang bersukacita kami bawa persembahan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.